Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, selamat datang di YouTube channel Catatan si Roy, dan kali ini aku mau menepati janjiku sama kalian semua, mau cerita tentang Mimi KW. Jadi langsung aja ya. Belum lama mungkin ya, sekitar beberapa minggu yang lalu, nggak sengaja mediasi sama Mimi KW. Kalau kalian lupa, Mimi KW itu jadi sosok kuntilanak yang menyerupai Mimi waktu di rumah kampung waktu aku SMA. Terus waktu mediasi aku nanya kan, kenapa kok kamu sampai pura-pura jadi ibuku dan lain-lain tuh, kenapa sampai gangguin aku. Terus dia cerita kalau males banget sih, katanya dia itu nganggap kalau aku itu anaknya dia, dan dia bilang sebenarnya dia itu nemenin aku atau ngikutin aku tuh udah dari aku kecil, bukan dari tiba-tiba pas aku SMA terus dia nakut-nakutin aku jadi pura-pura jadi Mimi, itu enggak. Dan aku nggak nyangka kalau ternyata dia itu kuntilanak yang dulu suka ngejar aku waktu kecil. Jadi oke, kita flashback ya. Jadi waktu kecil itu kan aku tinggal di desa atau di kampung yang sekampung sama kampungnya nenek, sebutlah kampung A. Jadi di kampung A ini dulu rumah kita itu nggak terlalu besar, cuman halamannya tuh luas banget. Terus juga ada tetangga yang rumahnya tuh kayak bangunan peninggalan Belanda, tapi nggak gede gitu loh, kayak bangunan kayak peninggalan Belanda tapi kecil. Terus juga di samping-sampingnya tuh ada kebun-kebun gitu, terus ada pohon nangka. Nah, di situ aku tuh suka main sendiri. Biasalah ya anak kampung, main pasir, main masak-masakan dan lain-lain. Dan di situ aku suka ngelihat ada ibu-ibu, cuman bajunya ya nggak kayak orang lah gitu. Terus ya udah kan, aku juga sering banget ke rumah nenek karena waktu itu rumah nenek kan dekat. Jadi aku tuh ya udah biasa aja gitu, entah sore, entah pagi, entah siang, ke rumah nenek aja gitu, jalan sendiri. Mimi juga nggak nganter karena dipikir ya gimana ya, kalau dulu tuh kalau udah akamsi lah ya, anak kampung sini tuh ya udah nggak khawatir gitu, anaknya mau umur 4 tahun 5 tahun ya jalan-jalan aja sendiri, biasa aja. Terus dia ngaku lah, si kuntilanak ini katanya ternyata dia yang dulu waktu aku kecil kalau ke rumah nenek itu dia suka nganterin aku ke rumah nenek ya, dengan cara ya dia terbang ngejar aku, karena waktu dulu tuh aku ngerasanya ya aku diikutin orang gila aja. Terus aku lari sampai ke rumah nenek, orang gilanya ya nungguin di pohon mangga depan rumah nenek. Dan aku tuh namanya anak kecil, kalau pakai sendal tuh pasti kebalik. Nah, waktu itu pernah lah suatu hari aku pulang dari rumah nenek pagi menjelang siang pakai sendal kebalik. Pas aku jalan dari rumah itu, rumah yang tadi aku bilang kayak bangunan zaman dulu banget. Di situ aku ngelihat ada orang gila, dan si kuntilanak yang mediasi ini dia ngaku kalau itu dia. Aku ngelihat dia, aku lari, dikejar dia terbang. Terus pas aku lari ketakutan, tiba-tiba dia dari atas tuh kayak dia tiba-tiba ada diri di depan aku. Terus tangan dia tuh gini ke aku. Jadi tangan dia tuh gini ke aku, terus kena ke jidat aku, ke colek itu sama kukunya, kena jidat aku, terus aku jatuh. Di situ aku berdarah banyak banget, benar-benar kayak darah semua sampai ke baju-baju, sampai aku nangis dong karena waktu itu masih kecil, nggak lari, aku nangis aja sambil berdarah-darah. Terus ada warga yang lihat aku, terus aku digendong dibawa ke rumah. Bu, ini bu anaknya berdarah, nggak tahu kenapa jidatnya berdarah. Terus ya udah kan diobatin. Ya udahlah. Dia mengaku itu perbuatan dia, maksudnya
Miss K itu adalah dia. Dan ternyata dia itu ngikutin aku dari aku kecil karena dia pikir aku itu anaknya. Dan ngomong-ngomong soal jidat aku ini, yang waktu itu dia bilang kena kukunya dia gini, waktu itu jadi ada temanku juga yang dia indigo dan dia katanya bisa, bukan katanya sih tapi emang benar dia bisa mediasi. Jadi waktu itu kenal sama aku di sosial media, dan mungkin beberapa dari kalian pun nggak notice gitu sama luka di dahi aku, karena kan kalau di foto nggak kelihatan jelas gitu luka di dahi aku. Suatu hari tiba-tiba dia tuh ngehubungin aku lah. Dia bilang gini, Mbak Roy, aku awalnya gini, Mbak Roy ada salam nih. Terus aku bilang kan, salam dari siapa? Terus si temen aku tuh bilang katanya, iya ada salam nih dari para penunggu yang ada di rumah aku, dari kuntilanak yang ada di rumah aku. Terus aku nanya, loh kok kenapa mereka bisa kenal aku? Terus dia bilang, iya nih Mbak Roy, aku kan suka dengerin cerita Mbak Roy, dan setiap kali aku dengerin cerita Mbak Roy, mereka tuh ngumpul ikut dengerin. Kan gila banget ya. Terus dia bilang, makanya maaf ya Mbak Roy, aku sekarang semenjak hamil udah gak dengerin cerita Mbak Roy lagi, soalnya aku takut setiap kali dengerin cerita Mbak Roy pasti ada aja kuntilanak yang ikut dengerin. Terus juga Mbak Roy, ada satu kuntilanak di rumahku yang nitip pertanyaan ke aku untuk Mbak Roy. Cuman Mbak Roy gak mau jawab juga gak apa-apa, yang penting aku udah nyampein biar si kuntilanak ini gak gangguin aku. Terus aku nanya apa? Terus si temen aku tuh bilang, iya jadi ada kuntilanak itu nanya ke si temen aku ini, si L. L ini perempuan ya, bukan laki-laki. L itu Mbak Roy jidatnya dicakar kuntilanak ya, ngomong gitu dong. Terus si L ini tuh bilang lah, tapi Mbak Roy gak usah terlalu dipikirin sama pertanyaan si kuntilanak ini, karena kan yang aku tahu Mbak Roy kayaknya gak ada luka deh di dahinya, mungkin si kuntilanak ini ngarang. Si L bilang gitu. Cuman pas si L bilang gitu, karena kan si L tuh bener-bener gak tahu kalau aku tuh ada luka gitu di dahiku. Terus aku langsung bilang, L, serius? Kenapa dia bisa tahu? Karena seingat aku waktu kecil itu aku lari karena dikejar kuntilanak. Terus tiba-tiba kuntilanaknya diri di depan aku, terus aku tuh digitu sama kuntilanaknya, kena ke dahi aku. Dan ya udah, habis itu udahlah, aku udah nggak pernah mikirin lagi. Dan pas kemarin mediasi sama si kuntilanak itu dan dia menceritakan apa yang dia lakukan ke aku, jadi kayak flashback gitu loh sama cerita L juga yang dia nanya itu, karena kuntilanaknya tahu. Gak ngerti sih kenapa mereka bisa kayak gitu. Dan si kuntilanak itu ngerasa kalau aku itu anaknya, makanya selama ini dia suka ngikutin aku, suka gangguin aku, sampai pura-pura jadi mimih pada saat itu. Jadi ternyata kuntilanak ini bukan kuntilanak yang emang udah lama stay di rumah baru terus kita pindah, si penunggu lama ini gangguin aku, bukan. Jadi ternyata ini adalah kuntilanak dari rumah lama yang nunggu di pohon nangka kebun rumah tetangga, yang dia nganggap aku anaknya. Jadi pas aku pindah ternyata dia ikut aku ke rumah baru, dan ya dia mengakui apapun perbuatannya itu yang gangguin aku. Terus dia cerita tentang masa lalu dia semasa hidup, dan aku tulis ceritanya dia itu. Cuman ya balik lagi, kita gak bisa percaya sama dia 100%, kita gak boleh percaya itu. Jadi ya udah, aku bacain aja cerita dia yang dia bilang katanya masa lalu semasa hidupnya dia ya. (19:20) Namaku Lilis. Aku adalah seorang perempuan cantik. Aku juga pernah hidup, sama seperti kalian di zaman penjajahan Belanda.
Aku berprofesi sebagai sinden. Pada umur 15 tahun, aku menemukan belahan hatiku, seorang pria bernama Asep. Kami bertemu di kebun teh di daerah Kuningan dan saling jatuh cinta. Di zamanku menikah di umur 15 tahun itu hal lumrah. Pernikahanku dan Asep sangat bahagia. Kami hidup dan bekerja bersama. Setelah 5 tahun, usia pernikahan kami belum juga dikaruniai anak. Tetangga kami mulai bergunjing. Mereka menuduhku kalau aku mandul atau tak bisa mempunyai keturunan. Teman-teman Asep juga tidak kalah sengit dengan para ibu-ibu bergosip. Mengetahui hal ini, aku merasa sedih sebab belum mampu memberi Asep suamiku momongan. Bahkan aku selalu mengusap-ngusap perut tetangga kalau itu yang sedang hamil. Jadi katanya tuh kalau tetangganya yang lagi hamil tuh ya dia suka ikut ngusap-ngusap gitu. Semoga ketularan ya hamil kayak gitu katanya. Dan berharap suatu saat aku dapat hamil juga. Segala cara sudah kami lakukan, tapi belum juga ada hasilnya. Aku mulai murung. Aku sedih sekali. Kenapa aku belum juga mendapatkan keturunan? Sementara pekerjaan malamku sebagai sinden menambah panjangnya gunjingan-gunjingan tetangga. Sebenarnya aku sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Pekerjaan Asep, suamiku sebagai buruh pengangkat karung-karung yang berisikan pucuk daun teh, belum bisa mencukupi hidup kami. Perkebunan teh dengan luas 35 hektar itu dimiliki oleh aku susah bacanya ini tulisannya bahasa maaf ya kalau aku bacanya salah, aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalau aku bacanya salah, jangan salin aku please. Dimiliki oleh Matskap. Yaudah, pokoknya nanti namanya aku tulis aja di sini ya. Aku susah menyebutinya. Dan pemimpin kala itu bernama apa gitu, nanti aku tulis aja namanya ya. Apa yang akan aku makan jika mengandalkan gaji suamiku? Belum lagi jika tuan-tuan Belanda itu menggaji para kuli-kulinya sebagian dengan uang buatan sendiri berupa kertas bon. Lebih lagi, pernah terjadi mereka menggunting kaleng biskuit menjadi keping-keping bulat pipih, menuliskan angka-angka di atasnya, dan membayarkannya kepada para kuli pribumi. Tentu saja, mata uang kertas bon dan kepingan kaleng biskuit tadi hanya dapat dibelanjakan di kedai perkebunan itu sendiri. Dan gila itu, ya kita juga tahu lah ya, pada masa-masa penjajahan itu parah banget sih. Gadis kecilku, tak sampai di situ. Aku pun pernah dirayu, dilecehkan, dan puncaknya diperkosa oleh orang Belanda saat aku selesai pentas di acara orang-orang Belanda itu. Kejadian tersebut semakin membuatku sedih dan merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, juga seorang istri yang baik. Melihat aku yang bersedih hati, Asep suamiku meyakinkan kalau ia tidak akan meninggalkanku walau apapun yang terjadi. Dan juga kami belum dikaruniai keturunan. Di titik ini, suamiku mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turunan dari keluarganya. Tepat saat di usia pernikahanku menginjak 10 tahun, doa dan harapan keluarga kecil kami terkabul. Aku hamil. Aku mengusap-ngusap perutku bahagia. Gunjingan tetangga berhenti. Semua berubah menjadi doa. Suatu malam, selepas pulang bekerja, sebuah mobil pengangkut teh tanpa lampu menerjang Asep suamiku yang sedang berjalan hendak pulang ke rumah. Nyawanya tak tertolong lagi, dan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Suamiku meninggalkanku saat aku sedang mengandung. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang anak perempuan cantik.
Aku beri nama dia Denok. Dan kalian tahu gak sih? Aku itu waktu kecil, keluargaku tuh biasa manggil aku Enok. Nggak ngerti kenapa ada kaitannya gitu. Parasnya cantik sekali, beralis tebal, kulitnya putih bersih. Denok tumbuh besar sama seperti gadis-gadis remaja kampungku. Bedanya, makin hari ia makin terlihat kecantikan parasnya. Senyumnya yang indah, rambutnya yang ikal tebal diponi, dan tutur katanya yang sopan, juga ramah. Tak kurang-kurang para pemuda kampungku mendekatinya, bahkan sampai-sampai pemuda dari kampung sebelah. Tapi Denok selalu menolaknya. Aku masih ingin bermain bersama teman-temanku, Bu. Itu adalah jawaban Denok. Bukan hanya pemuda-pemuda pribumi, bahkan sinyo-sinyo Belanda pun sering menggoda anak gadisku itu. Aku mulai khawatir dengan keselamatannya. Tiap hari kegiatan anakku hanya bermain bersama teman-temannya dan membantuku membersihkan rumah, juga mencuci pakaian di sungai. Biasanya ia berangkat ke sungai bersama teman-temannya, para pemudi kampungku. Ia anak yang sangat rajin, membantu orang tua, anak yang periang dan juga pandai bergaul. Seperti biasanya, selepas aku bekerja menyinden, siang itu aku bangun agak terlalu siang, karena pekerjaanku menuntutku bekerja malam hari hingga menjelang pagi hari. Aku mencari-cari keberadaan Denok, anakku, tapi ia tidak ada. Kulihat ke arah tumpukan baju kotorku, bekas aku pakai semalam sudah tidak ada. Oh, pasti ia mencuci ke sungai, pikirku. Tapi kulihat keluar jendela, hari belum terlalu siang. Biasanya ia mencuci ke sungai saat hari sudah mulai siang atau sesudah zuhur. Pergi kemana anak itu? Setelah kupikir-pikir, aku baru ingat. Semalam, sebelum aku pergi bekerja, aku bercerita pada anakku bahwa besok ibu akan bekerja lagi. Lumayan, kali ini 2 hari berturut-turut ada yang memanggil ibu untuk bekerja. Ia mengangguk senang, dan seperti biasa, ia meminta sesuatu dariku. Kali ini, ia ingin dibelikan selendang batik. Dan esok hari, di pasar selepas aku bekerja, aku mengusap rambut hitam ikalnya sambil tersenyum. Mungkin pagi-pagi saat aku masih terlelap, dia pergi ke sungai untuk mencucikan baju kerjaku. Aku tersenyum-senyum sendiri. Anakku sudah mulai dewasa. Aku ingat, ia sering mematut dirinya di cermin. Mungkin ada laki-laki yang sedang ia senangi. Hari beranjak sore. Aku mulai khawatir, kemana Denok? Aku coba pergi ke rumah tetanggaku yang tak jauh dari rumahku. Anak dia, Minah, sering juga ikut mencuci bersama-sama anakku yang lainnya ke sungai. Sesampainya aku di sana, aku bertanya perihal kemana anakku pergi. Mencuci dari pagi sampai sore hari, tapi belum juga pulang. Minah terkejut mendengar pertanyaanku. Ia menjawab bahwa seharian ini ia tak melihat Denok. Bahkan saat siang tadi, Minah dan teman-temannya pun tidak melihat Denok ikut mencuci ke sungai. Minah pikir mungkin Denok sedang sakit, atau hari ini sedang libur mencuci. Aku mulai panik. Beberapa warga pun mulai membantuku mencari Denok. Kami telusuri sungai-sungai dan sebagian warga mencari di kampung sebelah. Tapi Denok tidak juga ditemukan. Malam pun semakin larut. Beberapa pemuka desa menemuiku dan menyuruhku untuk pulang saja dan beristirahat. Mereka bilang, siapa tahu Denok sudah kembali ke rumah. Aku pun menyetujui usulan mereka. Sementara para laki-laki terus menyusuri pinggiran sungai mencari keberadaan Denok. Nasibku memang sungguh malang. Pagi hari aku mendengar kabar bahwa Denok ditemukan di bawah jurang dengan tak selembar pun pakaian yang
yang menutupi tubuhnya. Nasib, iya, anakku diperkosa dan dilemparkan ke jurang. Iblis mana yang sanggup berbuat itu kepada anakku? Aku menangis meraung-raung kala itu. Bagaimana bisa ini terjadi? Baru saja suamiku meninggal, sekarang anakku pun turut meninggalkanku selamanya. Aku putus asa. Aku tak tahu lagi harus bagaimana caraku melanjutkan hidupku tanpa kehadiran buah hatiku dan suamiku. Tepat malam ke-7 setelah meninggalnya Denok, aku putuskan aku akan ke rumah salah satu orang Belanda yang pernah berbuat biadab terhadapku. Berbekal pisau dapur di tangan, aku datangi rumahnya. Aku yakin bahwa dialah orang yang juga memperkosa anakku. Karena beberapa kali aku lihat dan mendapat laporan dari tetangga-tetanggaku, dia pernah mencegat anakku saat pulang dari mencuci di sungai. Sesampainya di sana, aku melihat keadaan rumahnya sepi dan pintu depan rumahnya terbuka. Aku langsung menerobos masuk ke dalamnya, tapi dugaanku meleset. Rupanya para Belanda-Belanda itu sedang asik mengobrol di dalam. Tepatnya ada 4 orang sinyo-sinyo Belanda. Aku baru saja menerjang masuk, seketika membuat para sinyo-sinyo itu terkejut. Tapi apalah dayaku, kekuatan perempuan dibandingkan dengan 4 orang laki-laki asli yang tinggi besar. Mereka langsung menangkapku, dan aku hanya bisa melukai tangan 2 orang dari mereka. Malam itu jadi malam yang panjang buatku. Mereka menghajarku habis-habisan. Nafasku terhenti ketika salah satu dari mereka menghantamkan kepalaku ke dinding. Semuanya menjadi gelap. Lalu aku melihat mereka terus saja menendangi tubuhku yang sudah tak bernyawa dan meludahinya. Sesaat aku lega. Aku pikir aku akan segera bertemu anak dan suamiku. Tapi ternyata hingga saat ini aku tak pernah lagi menjumpai mereka. Wajah dan tubuhku pun tak lagi sama seperti dulu. Aduh, aku merinding banget. Aku merinding sampai kakiku merinding kalau aku ingat tubuh Diki apa. Aku yang cantik, putih, bersih, dan rupawan sekarang telah menjadi sosok yang aneh. Aku lumayan kayak lumayan kaget sih dengar ceritanya dia. Tapi jujur aku juga kayak kesel gitu loh. Kenapa sih ganggu aku? Aku loh bukan anaknya dia. Aku tuh bukan anaknya dia. Dan kalau aku dipanggil Nok, dia kan bilang familiar dengan kata Nok, kayak nama anaknya Denok gitu. Tapi kan ya aku juga gak maksud kayak gitu. Apapun itu, aku harap dia sudah tidak menggangguku lagi, karena alhamdulillah udah lama juga aku gak ngelihat dia. Jadi aku ngelihat dia tuh terakhir beberapa minggu yang lalu pas mediasi ini. Habis itu aku sama sekali udah gak pernah ngelihat dia lagi. Dan ya aku harap kamu sudah tidak ganggu aku lagi. Ngomong-ngomong sama kalian nih ya, aku mau cerita satu lagi kisah yang aku alami belum lama ini, yang menurutku serem banget, tapi nggak tahu ya menurut kalian serem atau enggak. Jadi tunggu aja, nanti aku akan share setelah video ini tayang ya. Dan ngomong-ngomong, aku lagi men-challenge temanku yaitu Tutuk, Miss Tutuk, atau kalian bisa lihat aja di YouTube-nya itu Istri Tukang Jajan. Jadi kita itu deket banget dan sering banget telepon-teleponan. Terus yang aku tahu dia itu pengalaman horornya tuh banyak banget. Akhirnya aku bilang kan, kalau lu punya pengalaman horor banyak ngapain dipendam, udah share aja. Atau lu pun punya
YouTube channel sendiri kan. Terus akhirnya aku challenge dia untuk mau membagikan kisah horornya di YouTube channelnya dia, dan dia menerima tantangan aku. Jadi kalian jangan lupa juga mampir ke YouTube channelnya Istri Tukang Jajan. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box biar kalian bisa langsung cus ke YouTube channelnya dia. Dan terima kasih banyak karena sudah mendengarkan kisahku. Assalamualaikum.